kita siapkan dulu latihan. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari aplikasi Expert Choice, yaitu latihan untuk memilih vendor. Hari ini kita akan memilih vendor laptop ya. Pertama siapkan datanya dulu, yaitu latihan memilih vendornya. Kemudian masuk ke aplikasi Expert Choice-nya. Lalu kita set dulu mau menggunakan nama apa. Misalnya latihan memilih laptop. Klik open atau tekan enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai akan muncul enter a description for a goal. Kita masukkan memilih laptop. Masukkan kata memilih laptop sesuai apa yang ingin kita cari. Klik OK. Setelah itu klik memilih laptop, klik kanan ya, terus tekan insert child of current node. Nah, pertama kita masukkan sesuai dengan parameter, yaitu resolusi layar. Klik enter. Kemudian masukkan parameter yang kedua, yaitu berat. Selanjutnya yaitu RAM. Selanjutnya yaitu hard drive. Lalu ukuran layar, kamera internal, dan kapasitas baterai. Klik enter lagi. Dari sini kemudian kita klik 3.21. Klik. Nah, tampilan ini digunakan untuk memilih laptop berdasarkan yang spesifik kita yang ingin seperti apa. Misalnya resolusi layar dan berat. Mau mentingin resolusi layar atau berat? Kalau saya sendiri memilih sesuai beratnya lebih ringan, sehingga kita masukkan nomor 2. Kenapa nomor 2? Sebenarnya untuk pemilihan 1 sampai 9 itu bebas sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya yaitu masukkan antara RAM dan resolusi. Memilih RAM atau resolusi RAM yang bagus atau resolusi yang layar yang bagus. Misalnya saya pilih untuk RAM-nya. Saya pilih RAM-nya. Saya masukkan angka 3. Salah. Di RAM masuk ke 3. Berikutnya hard drive atau resolusi layar yang bagus. Saya memilih hard drive-nya aja yang besar, karena itu lebih digunakan di pesan-pesannya. Antara ukuran layar sama resolusi layar, saya milih ya kameranya. Kamera kayaknya tidak terlalu penting ya, mending kita resolusi layar aja ya. Kita pilih resolusi layar saja mungkin ya Kak. Layarnya aja Kak ya. Kita pilih yang kedua. Kemudian antara kamera internal dan RAM, antara kamera internal dan berat, kayaknya kita lebih milih berat ya Kak. Kita masukkan angka 2. Terus antara kapasitas baterai sama berat, kita memilih lebih baik kapasitas baterai. Oke. Selanjutnya hard drive. Karena untuk keduanya menunjang buat perusahaan, kita pilih angka 1. Antara ukuran layar dan RAM, yang lebih baik RAM ya, kita pilih angka 2. Selanjutnya ada kamera internal dan RAM. Tentu saja kita tentu memilih RAM. Selanjutnya antara kapasitas dan hard drive. Antara kapasitas baterai dan RAM. Karena dua-duanya penting, kita pilih angka 1 saja. Yang selanjutnya yaitu antara hard drive dan antara ukuran layar dan kamera internal. Ukuran layar yang kecil lebih baik dibandingkan kamera. Antara ukuran layar dan kapasitas baterai, kita lebih pilih kapasitas baterai. Yang terakhir, antara kamera internal dan kapasitas baterai, tentu kita akan memilih kapasitas baterai. Jika sudah, maka kita akan klik yes. Nah, akan muncul untuk mengetahui posisi kita antara resolusi layar, berat, RAM, hard disk, dan semuanya mempunyai posisi urgensi paling atas. Kita bisa klik prioritize dan klik sort by priority. Kita bisa lihat yang kita dahulukan yaitu hard drive, yang kedua RAM, yang ketiga kapasitas baterai, dan ukuran layar, dan terakhir untuk inconsistency ini tuh artinya kita mempunyai pilihan yang konsisten atau tidak. Apabila di atas 1, maka bisa melihat bahwa yang kita pilih itu ngasal gitu. Oke. Selanjutnya kita pilih add alternative dan masukkan nama laptop yang kita pilih, Dell, terus Lenovo, kemudian yang terakhir yaitu HP. Klik lagi, klik enter. Jika sudah semuanya,
kita klik salah satu di antara parameter ini, antara resolusi layar, berat, RAM, dan lain-lain. Misalnya kita mulai dari resolusi layar. Nah, untuk menentukan ini kita harus memperbandingkan lagi antara Dell, Lenovo, dan HP. Caranya sama-sama sebelumnya, yaitu klik 3.1. Nah, kita bandingkan antara resolusi layar mana nih, antara Lenovo dan Dell. Kita bisa lihat dari data yang ada di samping. Pertama, antara Lenovo dan Dell. Lenovo 1366, kali itu kita bisa lihat ini sama ya untuk resolusinya angka 3. Lenovo dengan HP. Lenovo dan HP itu sama ya, berarti kita masukkan angka 1. Klik yes. Selanjutnya, dari sini kita bisa lihat ya, berdasarkan resolusi layar yang speknya udah dicari di latihan memilih vendor, kita bisa lihat Lenovo dan HP mempunyai resolusi layar yang sama ya. Oke, selanjutnya buat yang berat. Lenovo dan Dell. Lenovo dan Dell, untuk Dell 1,79, untuk Lenovo 1,81. Lebih ringan Dell, jadi kita pilih Dell dengan memilih angka 2. Kemudian antara HP dan juga Dell mempunyai berat yang sama, maka kita akan pilih angka 1. Kemudian antara Lenovo dan juga HP mempunyai yang paling ringan itu berdasarkan data, yaitu HP. Karena jaraknya tidak terjauh, kita masukkan angka 2. Kemudian klik income dan yes. Kemudian untuk RAM, kalau untuk RAM antara Lenovo dan Dell, gedean untuk Lenovo. Karena antara Dell dan Lenovo, kita bisa lihat beratnya, bisa lihat RAM-nya besar Lenovo, maka tentunya kita memilih angka 2 untuk Lenovo. Antara Dell dan HP mempunyai RAM yang sama, maka masukkan angka 1. Kemudian Lenovo dan HP itu besaran Lenovo 16 GB, maka angka 2 untuk Lenovo. Kita sudah income, yes. Untuk RAM, kita bisa lihat bahwa Lenovo mempunyai nilai yang lebih gede. Jadi kita bisa memilih laptop Lenovo untuk jika ingin menggunakan RAM yang lebih banyak. Kemudian dengan hard drive, melakukan hal yang sama. Dell dan Lenovo mempunyai data yang beda. Yang besar adalah Lenovo, maka kita akan masukkan angka 2 untuk Lenovo. Untuk HP dan Dell yang mempunyai nilai sama, maka kita masukkan angka 1. Dan untuk Lenovo dan HP lebih besar Lenovo, maka kita masukkan 2 untuk Lenovo. Setelah itu income dan yes. Kalau untuk hard drive yang bagus, maka pilih Lenovo untuk digunakan. Untuk kamera internal, untuk 8 megapiksel semua, maka semuanya diisi dengan angka 1 semua, karena semuanya mempunyai nilai yang sama. Income, yes. Untuk kamera, semuanya mempunyai nilai yang sama, tidak ada yang lebih bagus antara satu sama lain. Sedangkan untuk kapasitas baterai, lakukan hal yang sama. Antara Dell dan Lenovo, lebih besar Lenovo, maka kita masukkan angka 2 untuk Lenovo. Sedangkan untuk HP dan juga Dell mempunyai kapasitas yang lebih besar, yaitu HP, maka kita masukkan 2 untuk HP. Selanjutnya yaitu Lenovo dan HP mempunyai kapasitas baterai yang sama, maka kita masukkan 1. Kita bisa lihat kualitas Lenovo dan HP mempunyai kualitas yang sama. Antara 3, untuk memastikan antara 3 merek yang akan kita gunakan dan kita pilih untuk dibeli, maka kita masukkan ke sensitivity graph, klik open for graphs, klik OK. Data yang kita terima, kita harus memilih Lenovo karena kita bisa lihat Lenovo mempunyai nilai 40,4%, lebih tinggi dibandingkan Dell dan HP karena mempunyai produk yang bagus dan semua kapasitas yang kita inginkan dan yang kita inginkan itu bagus. Nah, untuk Lenovo juga kita bisa lihat ya, untuk hard drive dan RAM mempunyai nilai yang paling tinggi dan kelemahannya ada di beratnya saja yang berat. Sedangkan untuk HP mempunyai keuntungan di ukuran layarnya dan mempunyai kelemahan di hard drive dan RAM. Sedangkan untuk Dell mempunyai keuntungan bagus di berat, yang ringan, dan yang lemah yaitu ukuran layarnya. Untuk performa yang bagus sesuai yang kita ingin harapkan, tentu saja kita lebih baik menggunakan Lenovo. Nah, untuk di daerah sini kita bisa melihat antara Dell dan Lenovo, tentu menang Lenovo dengan banyak kelebihannya. Untuk Dell dengan HP, jadi berdasarkan dari analisis yang telah kita lakukan tadi, berdasarkan praktik yang telah kita lakukan tadi, memilih barang itu harus sesuai dengan kapasitas dan keinginan yang kita inginkan. Jadi nggak boleh sembarangan dalam memilih dan mengadakan barang, terutama untuk laptop ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.